Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa arsyadana li syariatil Islam wa dakhalana bil jannati daris salam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, wadhkurullaha fi ayyami ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyami ma'dudat, dan berzikirlah kalian semua ini kepada Allah di hari yang telah ditentukan. Yang dimaksudkan oleh Allah adalah 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah, dan sekarang hari ini kita berada di tanggal 12. Maka banyaklah engkau mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi, dan bagi siapa yang sekarang ini berada di Makkah Al-Mukarramah sana melaksanakan ibadah haji, mereka ini disunahkan untuk melakukan mabit atau menginap di Mina 2 malam, 11 dan 12. Kalau dia tak mampu meninggalkan, kalau dia tak mampu untuk melakukan yang ke-13, cukup 11-12, dia boleh pulang, meninggalkan Mina, tak usah mabit yang ke-13. Namun wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa, kalau ia ingin menyempurnakan sampai 13, 11, 12, 13 mabit dia menginap dia di Mina, maka itu lebih baik liman ittaqa, karena dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, karena sungguhnya ibadahmu, solatmu, zikirmu, ke majlis ta'limmu, sedekahmu, semuanya tak ada gunanya kalau engkau ini tak beriman, tak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah oleh kalian semua bahwa kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar kelak di hari kiamat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 203. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah pagi ini kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita diberi sehat oleh Allah, jasmani sehat, rohani sehat. Mata ini masih sehat, bisa melihat. Telinga masih sehat, bisa mendengar. Otak ini masih bisa berfikir, mengingat-ingat sesuatu. Kaki ini masih sehat, bisa melangkah. Tangan masih bisa diayunkan, semua sehat. Namun suatu hari nanti akan ada orang yang bertanya, Ustadz, kenapa mata ini semakin lama semakin kabur pandangannya? Kenapa semakin lama pendengaran ini semakin tak jelas, semakin lamur? Kenapa otak ini semakin lama semakin tumpul, tak mudah mengingat? Maka jawabnya adalah karena begitulah Allah mengatur semuanya. Semua yang ditakdirkan oleh Allah itu semuanya dalam kehendaknya. Maka siapapun yang pandai hari ini tak perlu dia sombong-sombong. Mereka yang pintar hari ini tak perlu sombong, karena suatu hari akan datang masa di mana otak ini sudah tak mampu lagi mengingat sesuatu dengan baik. Karena itulah Allah mengingatkan kepada kita, wa minkum mayuraddu ila ardhalil umri, di antara sebagian kalian suatu waktu nanti akan ada yang dikembalikan dalam bentuk yang lemah, seperti anak kecil lagi, ngomong ada susah untuk dimengerti orang lain, pendengarannya mulai tak begitu jelas,
melihat aja kabur-kabur pandangannya. Dia seperti anak kecil. Bahkan orang kita sekarang mengatakan pikun. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umri. Ternyata Allah punya tujuan. Apa tujuannya? Likalla ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya engkau itu tak mengerti lagi apa yang pernah engkau tahu ketika engkau masih sehat. Begitu tujuan Allah itu. Begitu Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Oleh karena itu jangan heran kalau yang sudah punya cucu 5, cucu 7, cucu 10, maka terkadang namanya ku bolak-balik dia memanggilnya. Terkadang bahkan ia lupa nama-namanya. Itu adalah suatu hal yang biasa. Tapi asalkan jangan sampai kita lupa jalan untuk menuju Masjid Darussalam. Oleh karena itu bolehlah kita ini pikun jasad kita, tapi jangan sampailah kita itu pikun iman kita itu. Begitulah harapan terbesar. Oleh karena itu agama Islam ini mengajarkan, maka berbuat baiklah dalam setiap harianmu itu. Setiap hari harus beramal soleh, harus selalu melakukan yang terbaik sesuai ajaran agama, sehingga nanti ketika datang waktu pikun, maka dia otaknya sudah lemah lupa, tapi perilakunya tetap selalu baik karena sudah terbiasa dilakukan dengan baik. Begitu ajaran agama. Maka ada seorang kakek-kakek usia 70 tahun. 70 tahun usianya, rajin dia ke masjid, rajin sholat, rajin jamaah, rajin dia ke majelis ta'lim, rajin berzikir kepada Allah, rajin dia menegakkan diri kepada Allah, amalnya bagus, pergaulannya dengan sesama dia tak pernah menyakiti, dia selalu solih. Lalu dia berdoa. Apa doanya? Ya Allah, berilah aku rizki yang melimpah, ya Allah, berilah aku rizki yang melimpah. Lalu doa itu dikabulkan. Berjalanlah hari itu, setelahnya 3 hari datang anaknya yang pertama. Ayah, aku datang ayah. Alhamdulillah gaji 13 ku sudah cair. Kukumpulkan gaji 13 adik-adik ini, ngumpul 5 orang ayah. 5 orang ini 3,5 juta kali 5, ini semuanya untuk ayah nih, untuk keperluan ayah keseharian. Senyum bapak itu. Alhamdulillah nak, semoga rizkimu selalu berkah, amin. Kemudian tak hanya itu, kemudian hari yang kelima datang lagi anak yang kedua. Ayah, aku datang ayah, alhamdulillah diberi rizki oleh Allah ayah. Ini ada sembako untukmu, ada beras, ada minyak goreng, ada susu, ada gula, ada kopi, ada juga permen Yupi, karena sudah enggak merokok, enggak ngudut, biasanya suka permen, kasih permen Yupi. Ini semua untuk ayah ini. Senyumlah ayahnya itu, alhamdulillah, semoga rizkimu selalu berkah nak, amin Allahumma amin. Begitu. Selang dia pergi pulang, kemudian tetangga yang baik hati itu datang, karena dia orang baik, tetangganya selalu baik. Kakek baru dapat amplop dari anaknya ya. Kakek baru dapat sembako dari anaknya juga ya. Tadi siapa kek yang ngasih namanya kek? Wah, siapa ya yang ngasih ya? Baru 2-3 hari 5 hari sudah lupa yang ngasih siapa. Kakek ini senyum lalu bilang, alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anaknya saja lupa yang ngasih baru saja berapa hari, tapi yang selalu diingat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah. Jadi boleh jadi orang yang usianya sudah tua ini lupa sama anaknya, lupa sama nama-nama cucunya.
tapi tak bolehlah kita ini lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala ada selalu dalam diri kita. Oleh karena itu boleh lupa alamat rumah kawan, teman, saudara lama karena usia kita sudah tua, tapi tak boleh lupa kita jalan untuk menuju Masjid Darussalam. Begitulah ceritanya pagi ini. Karena ini adalah merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah, maka sekali lagi ucapan kita yang terbesar adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang mulia juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah yang mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kekufuran, jauhkanlah pula kami dari kefakiran. Ya fakir dunia, ya fakir akhirat. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang fakir iman hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Idul Adha itu merupakan kenikmatan. Maka karena kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat itu. Diberilah kita ini bonus 3 hari setelahnya Idul Adha, tanggal 11, 12 dan 13. Orang mengenalnya dengan nama Ayyamut Tasyrik atau hari tasyrik. Lalu orang itu bertanya, Ustaz, hari tasyrik itu apa sih sebenarnya? Kalau kita ini melihat tasyrik ini berasal dari bahasa Arab, adalah syarraqa yusyarriku tasyriqan, yang artinya itu menjemur di matahari pagi itu. Jadi matahari pagi yang muncul itu namanya tasyrik. Makanya nanti Bapak Ibu semua kalau sudah matahari muncul lalu berdiri pada melaksanakan sholat isyraq, itu jadi kata tasyrik juga. Kemudian ada istilah bainal masyriqi wal maghrib, dari arah timur, dari arah barat. Masyrik arah timur. Kenapa? Matahari dia terbit dari arah timur. Maghrib arah barat. Kenapa? Matahari tenggelam di arah barat. Orang masyrik. Makanya di sini ada istilah namanya Ayyamut Tasyrik, yaitu hari tasyrik. Kenapa rupanya dulu Idul Adha banyak yang motong lembu, banyak motong unta, banyak motong kambing. Orang Arab waktu itu belum pintar buat abon, akhirnya dipotonglah daging itu tipis-tipis, Pak. Kulkas belum ada, mereka juga belum pintar buat abon daging sapi. Lalu dipotong tipis-tipis, dijemur di atas batu. 11, 12, 13 penduduk dia banyak yang menjemur daging kalau di Arab itu, supaya awet enggak busuk. Sahabat-sahabat Nabi mereka menjemur daging itu supaya enggak busuk. Nah, proses penjemuran itulah yang namanya tasyrik. Nah, karena saking banyaknya hari 11, 12, 13, hari-hari itu banyak sahabat-sahabat, banyak penduduk yang menjemur daging, maka disebutlah hari-hari itu dengan nama Ayyamut Tasyrik. Jadi pada hari itu memang dikhususkan setelahnya Idul Kurban, motong kambing, motong lembu, motong unta, maka lalu makan-makanlah. Tapi bukan berarti dendam sama kolesterol. Bapak harus hati-hati juga. Lalu kemudian lupa makan daging banyak-banyaknya. Ini mumpung nih, kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ayyamut Tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hari tasyrik itu hari makan, hari minum, hari berzikir kepada Allah. Jadi lalu mentang-mentang makan dan minum berarti artinya dilarang berpuasa.
Artinya haram untuk berpuasa di hari tasyrik itu. Tak perlu diet dululah di hari itulah, makan-makan sajalah. Tapi ingat, kolesterol juga harus diperhatikan, ya kan, itu. Nah, ini akhirnya masyarakat pada waktu ini seperti mereka pesta-pesta kecil. Kalau dulu sebelum hari tasyrik mereka ini rajin pergi keluar rumah mencari rezeki, maka hari tasyrik perlu disyukuri. Sebelum hari tasyrik mereka rajin berangkat kerja, maka masuk dari tasyrik mereka harus rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasul menyatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Datang orang itu, Ustaz, saya sudah berzikir sama Allah Ustaz. Setiap jam ini sudah kukirim broadcast ke grup-grup WA itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap jam aku kirim di grup WhatsApp. Saya banyak, HP saya itu 30 lebih grup WhatsApp. Apa itu enggak bagus? Bagus. Itu bagus. Tapi lebih bagus lagi tidak hanya jempolmu saja itu yang mengkirim-kirim itu, ini begini setiap kali, tidak. Tapi ucapkanlah dengan mulutmu langsung itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ucapkan dengan mulutmu langsung dengan setulus-tulusnya hatimu itu lebih bagus. Datang lagi, Ustaz, saya sudah sejak pagi tadi berzikir pada Allah. Ingat saya Ustaz, ini hari tasyrik Ustaz. Di rumah ini kemarin dapat daging banyak itu, satu tungku besar, satu periuk Ustaz, penuh gulai Ustaz. Makan saya nambah 2 piring Ustaz. Sekali suap sendokan saya mengucapkan Alhamdulillah. Sendokan kedua saya ucap Alhamdulillah. Ini bukannya zikir Ustaz. Oh, bagus, zikir, jawab Ustaz. Tapi itu zikirnya versi rumah makan Padang Pak Min, ya kan, itu. Jadi enggak bagus, enggak apa-apa. Nah, ucapkanlah itu, zikirlah kita ini banyak-banyak kepada Allah, sebagaimana Allah itu dia menganjurkan kita, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Banyaklah engkau berzikir kepada Allah di hari tasyrik ini, 11, 12, 13. Begitulah yang dianjurkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 203. Ini hari tasyrik. Kalau kita yang ada di Indonesia ini berzikir kepada Allah dengan cara semacam itu, duduk manis melihat yang indah-indah, ucapkan subhanallah. Anda melihat orang sedekah rajin, oh subhanallah, masya Allah. Melihat ada sesuatu yang kurang bagus, astagfirullah, mudah-mudahan segera diperbaiki. Maka ini adalah merupakan zikir kita, zikir dalam bentuk ucapan. Maka zikir nanti pula akan diaplikasikan dalam bentuk perilaku yang baik kepada orang, selalu baik, tak pernah menyakiti, semakin lebih menghargai orang lain, mendengarkan apa yang diomongkan oleh orang lain. Apabila ada yang enggak baik, ditegurlah dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan, dengan cara yang andap asor, kata orang Jawa. Maka ini juga bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Mekah sana, sekarang ini kalau dipotong kurang lebih 5 jam, maka mereka ini masih sekitar pukul 12 malam. Kurang lebihnya gitulah. Apa setengah 1, apa 12 malam, pas setengah 12. Pokoknya kalau enggak 5 jam ya 6 jam lah, kira-kira begitu. Nah, kalau di Arab itu ada pemotongan jam, Pak. Kalau dia musim dingin, jamnya dipotong 1. Tapi kalau musim panas ada perubahan jam ditambah 1 jam. Kalau di Arab, kalau di Indonesia nggak ada, gini aja terus jamnya itu. Nah,
Mereka yang di sana ini nanti akan melaksanakan jumrah, melempar jumrah ula, wusta, akobah. Ini adalah hari tasyrik yang ke-12, tanggal 12. Maka di situ ini merupakan simbol. Itu hanya simbol untuk melempar, membuang supaya setan jauh-jauh. Udahlah, jangan kau dekat ke aku. Udahlah, engkau jangan menggodaku, supaya aku ini enggak selalu terbisiki maksiat-maksiat. Sudahlah, supaya aku nanti enggak kau bisiki nafsu-nafsu, sehingga ini banyak melakukan kesalahan. Maka dilemparlah di sana itu ula, wusta, akobah. Ini simbol. Tapi kalau kita di sini enggak perlu melempar-lempar, maka cukuplah isi hatimu itu dengan cara mengingat Allah, berzikirlah kepadanya. Ini karena kita ada di Indonesia ini. Ini simbol melempar jumrah. Jadi kalau yang dulu itu ada jamaah dari kampung, Pak, semangatnya kuat. Ustadz, saya sudah mencari batu, Ustadz. Jadi kalau lempar jumrah akobah tanggal 10 cukup 7 batu, enggak usah besar-besar. Rasul mengajarkan hanya sekecil jari, ujung jari kita aja. Jadi kalau kelempar kena orang cuma gak dicetok aja ya kan, misalnya kena orang di depannya itu kecil ya kan. Nah kalau bapak ambil yang kepala gede gini, lempar nanti bisa masuk ICU, Pak ya kan? Ini bahaya. Jadi kecil-kecil, yang sejempol-jempol kecil lah, gini-gini jari-jari begitu. Cukup 7, namun mengambilnya itu dari Musdalifah. Tapi kalau di hari 11, 12, 13 cukuplah mengambil di sekitar Mina ini. Tapi setiap berangkatnya bawa 7 kali 3, karena ula, usta, akobah. Kalau tanggal 10 cukup akobah saja. Jadi 11, 12, 13 ula, usta, akobah itu berarti 3 kali 7 21. Tanggal 11 21, tanggal 12 21 itu wajib hukumnya. Wajib itu kalau enggak dilakukan cukup motong kambing kalau punya uang, kalau enggak datang sajalah dilempar ya kan. Nah, kalau yang tanggal 13 itu hukumnya sunnah, boleh dilakukan boleh tidak. Jadi yang dibutuhkan batu itu 7 ditambah 21 kali 2 42, berarti sekitar 49 batu. Kalau mau sempurna tambah lagi 21 tanggal 13, jumlahnya 70 batu. Nah untuk tanggal 11, 12, 13 boleh nyari di sekitar Mina yang dekat-dekat situ. Makanya ngambil yang kecil. Ini jamaah dari kampung ini semangat, Pak. Ustadz, saya mau berangkat pagi-pagi, Ustadz. Mau ku lempar ini batu ini, mantap-mantap ini batunya sudah saya cari ini. Nanti ku lempar nih sekuat-kuatnya ini, biar tahu rasa iblis-iblis itu. Semangat dia. Kemudian dia berangkatlah, majulah dia ke depan, lempar. Kemudian setelah saat, setelah waktu, berapa waktu kemudian datang kembali dia. Oh, datang itu dia tubuhnya basah kuyup, sandalnya hilang. Itu, Pak, basah kuyup tubuhnya, sandalnya hilang, mukanya kusut begitu, kayak sarung habis tidur begitu, kusut lusuk. Lalu ditanya sama temannya, Pak Haji, kenapa? Tanya. Aduh Mas, nasib saya Mas, saya sudah ke depan Mas. Iya, ku lempar itu batu yang kupilih itu, mantap-mantap batu itu ku lempar itu, kuat-kuat ku lempar, ternyata enggak nyasar, meleset batu itu, nyasar, mampir orang-orang Pakistan yang baru berkerumun minum teh susu, kena mereka, nyasar batu ke mereka. Habis saya lempar batu, saya habis, dikejarnya saya, Pak, dilemparnya gantian saya ini pakai sisa-sisa teh susu itu, basah saya semua ini, sandal saya hilang begitu. Maka Ustadz lalu memberikan nasihat, Pak, bolehlah kita ini
beribadah itu dengan semangat tinggi, tapi ya pakailah sedikit ilmu itu dipakai. Jangan lalu ilmu itu ditinggalkan, karena nanti kejadiannya adalah seperti itu tuh, dilempari pakai sisa-sisa teh susu itu, lempar. Di Arab itu minumnya teh kasih susu sedikit. Jadi kalau beli teh itu 10 real gitu, kasih teh kasih susu dikit. Itu kesukaannya orang Arab itu, orang Pakistan pun suka itu. Nah, jadi kalau kita ini melempar jumroh itu di Mina itu, jadi dengan cara apa? Dengan cara setulus-tulusnya kita itu beribadah itu hanya kepada Allah, karena itu ritual, bentuknya simbol-simbol itu. Setelahnya itu lalu mabitlah di Mina, seperti ayat yang saya sampaikan, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Maka ini adalah isyarat untuk mabit. Kenapa? Karena Rasul dulu itu juga melakukan hal yang sama. Rasul dulu ketika setelah Rasul melempar jumrah, beliau pun juga mabit di sana. Rasulullah menyatakan, hahuna nazalna, kata Rasul, di sini nanti saya akan menginap. Faman arada ayyajma falyajma', siapa yang mau berkumpul bersamaku, silahkan engkau berkumpul bersamaku. Ini artinya mabit itu hukumnya sunnah itu. Jadi mabitnya di Mina itu 2 malam, 11, 12. Kalau mau sempurna maka 13 sekalian, 11, 12 dan 13. Hukumnya adalah sunnah itu. Itu Rasulullah menginap dulu di situ. Lalu kemudian orang bertanya, kenapa harus Mina, Pak? Kalau kita bicara Mina itu berasal dari kata tamanna yang artinya berharap, artinya memohon. Jadi ternyata dulu itu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah memohon kepada Allah supaya diringankan ujian dan cobaannya, supaya ia diberikan kemampuan untuk bisa melewati ujian cobaan itu. Ujiannya sangat berat, Pak. Disuruh untuk memotong lehernya Ismail, makanya berat. Sehingga akhirnya tempat itu disebutlah dengan kata Mina, itu karena tamanna dulu itu. Jadi ada 3 tempat. Ketika mau pelaksanaan pemotongan lehernya Ismail, iblis itu datang. Dia bilang kepada Ismail, Ismail, kamu kan anak-anak Ismail, bapakmu itu baru gila Ismail. Coba bayangkan anaknya sendiri mau dipotong lehernya. Udahlah, kau nggak usah ngikut aja lah Ismail. Bapakmu itu baru stres, baru gila dia baru otaknya baru terganggu. Sudahlah, tinggalkan sajalah. Jangan mau kau dipotong lehermu. Apa kata Ismail? Anak yang taat kepada Allah dan taat kepada ayahnya, dia ngambil batu, dilemparnya. Idhab ya la'in, pergi hai kau laknat, pergilah. Nah, diganggunya itu selama 3 kali, di Ula, di Wusta, di Aqobah. 3 tempat itu. Makanya 3 tempat itulah dibuat sebagai tempat untuk melempar ramyul jamarat, melempar jumrah itu. Itu ceritanya begitulah. Itu makanya itu semuanya dilaksanakan pada hari Tasyrik. Maka hari ini saya sampaikan sedikit tentang hari Tasyrik. Kenapa rupanya? Supaya kita tak bertanya-tanya lagi gimana dulunya tuh hari Tasyrik itu. Nah, itulah. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang Khalifah Al-Mu'tasim. Itu khalifah yang ke-8 dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa Khalifah Al-Mu'tasim ini lahirlah kekuasaan besar, kekuatan besar, yaitu namanya Mamluk. Budak-budak yang dikumpulkan lalu dilatih perang jadi tentara-tentara pilihan. Ini Mamluk. Bapak sering dengar kan? Mamluk.
dinasti Mamluk itu dulu budak-budak yang lalu menjadi pemimpin-pemimpin bangsa itu. Namun ternyata ini adalah merupakan bagian kelemahannya Al-Mu'tasim sendiri. Ternyata Mamluk itu semakin lama makin kuat. Justru dia tidak hanya menjadi penjaga istana saja Mamluk ini, justru lama-kelamaan dia mengatur pemerintah. Bagaimana tidak? Kalau sudah pemerintahan negara dikuasai militer, nanti pun yang ngatur penguasa berikutnya pasti militer. Itu terjadi pada masa Al-Mu'tasim billah. Di Mu'tasim itu ada dua, Pak. Mu'tasim yang putranya Harun ar-Rasyid sama Mu'tasim nanti yang di ujung-ujung yang dibantai oleh Hulagukan dari Mongolia. Jadi dua, sama-sama namanya Mu'tasim. Jadi Mu'tasim ini Mu'tasim yang putranya Harun ar-Rasyid, khalifah yang ke-8. Jadi waktu itu akhirnya menjadikan negara ini makin lama makin keropos ternyata. Karena ketika Al-Mu'tasim di akhir hayatnya, di akhir hidupnya itu, justru akhirnya seluruh kebijakan-kebijakan yang dia ambil itu adalah atas dasar hasilnya pemikiran mereka para penguasa militer. Jadi yang menang itu justru Mamluk itu. Jadi Mamluk itu tentara-tentara dari Turki, mereka budak-budak, diambil Al-Mu'tasim, dibawa ke Baghdad, ke Abbasiyah, lalu mereka di Abbasiyah dijadikan tentara-tentara pengawal utama negara. Jadi benteng pertama perisainya itu dari budak itu Mamluk. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ibunya dulu itu namanya Marida al-Khayzuran, itu dia berasal dari budak. Maka dia mengatakan, karena saya dulu ibu saya seorang budak, diperistri seorang presiden Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian lahirlah saya, maka sekarang saya harus mengangkat derajat para budak itu gitu. Namun ternyata justru inilah yang menjadikan kesulitannya dia di dalam mengendalikan pemerintah. Ini diantaranya yang pertama. Lalu yang kedua, yang menjadikan dia menjadi semakin rapuh kekuatan kepemimpinannya di Abbasiyah pada masa Al-Mu'tasim adalah memindah ibu kota dari Baghdad, dipindah ke Samarra. Ini jadi semakin lemah. Karena ternyata dia pindah ke Samarra, temannya semakin lama hanya mereka ini para Mamluk itu. Para tentara-tentara itu yang dari Turki itu, orangnya keras-keras, kalau ngomong sepatah-sepatah, ya tidak, laksanakan, serang, hancurkan, sepatah-sepatah. Ini beda dengan asli budaya orang Arab yang mereka lembut, kalau ngomong panjang-panjang, ya kan? Orang Arab itu mau beli roti, mukodimanya 5 menit, Pak. Oh bapak ini, kalau tak ada bapak tak mungkin lah aku beli roti di sini ini. Yang lain roti biasa aja, rasanya rada asam. Oh punya bapak ini gandumnya memang enak sekali, tak ada duanya di Pelamongan Indah ini. Kalau orang Irak begitu, mukodimah dulu 5 menit, baru dia bilang, Pak saya beli rotinya 2 potong. Itu 5 menit dulu. Beda sama orang Turki kan, di roti mas 2 potong, ini duitnya, awas loh kalau nggak enak nanti tak kembaliin. Itu sudah nggak enak aja kedengar aja sama penjual. Begitu memang karakternya, budayanya orang Turki itu. Lebih-lebih mereka yang jadi militer, yang tercover dalam istilah namanya Mamluk, bahasa lainnya Ghilman, tapi yang terkenal Mamluk. Dipindahnya ke Samarra itu akhirnya menjauhkan Al-Mu'tasim. Dia mulai terjauh dari lingkungan sosialnya, komunikasinya dengan masyarakat pribumi. Akhirnya dia gaulnya cuma sama Mamluk aja, nggak pernah dia ini nengok-nengok yang di kampung-kampung sana itu, nggak pernah nengok-nengok dia saudara-saudaranya Harun ar-Rasyid.
Yang ditengok dia saudaranya Maridah saja dari ibunya, ya kan, karena dari Turki. Dia nggak mau nengok yang dari saudara bapak. Lupa dia ini. Akhirnya dari situlah Al-Mu'tasim mulai terjauhkan dari asal mulanya orang Irak, orang Arab, orang Baghdad. Akhirnya dia cenderung setiap harinya hanya sama Mamluk saja, komunikasinya berkurang dengan penduduk pribumi ini. Dia akhirnya menjadikan kepercayaan orang Arab, orang Baghdad itu berkurang terhadap Al-Mu'tasim. Lama kelamaan akhirnya kewibawaan Al-Mu'tasim ini mulai turun. Dan akhirnya mulailah negara ini mulai kendor. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, yang menjadikan Al-Mu'tasim ini semakin turun, kekuasaannya semakin merosot, kepemimpinannya semakin diragukan, adalah dikarenakan ia ini makin jauh dari ulama-ulama, tapi hanya dekat sama tentara. Nah, ini kan masalah, Pak. Coba kalau misalkan masjid ini digembok, nggak boleh orang sholat, lalu tempat-tempat joget diskotik itu di terminal itu dibuka lebar-lebar, kira-kira seperti apa? Begitulah gambarannya itu. Ideal Mu'tasim itu dia cenderung lebih dekat dengan tentara-tentara, tapi tak mau mendekat dengan ulama. Ulama itu pada dibuangin pada waktu itu. Ulama-ulama itu semakin dibenci, semakin difitnah, diberikan kabar-kabar buruk, diberikan gambaran-gambaran, potret-potret yang menjadikan umat ini supaya tak mau lagi mendengarkan tausiahnya, tapi ia lebih cenderung mendengarkan apa yang diomongkan oleh para tentara-tentara Mamluk itu. Ini ibarat kalau zaman sekarang masjidnya digembok, orang mau sholat susah, mau mengadakan sholat Jum'ah aja harus bertengkar dulu, harus padu dulu, harus argumen dulu, harus mengajukan permohonan dulu dan lain sebagainya baru bisa ibadah. Namun tempat-tempat maksiat, karaoke, hiburan-hiburan bebas yang tak terbatas itu semakin dibuka lebar-lebar, seakan-akan pesannya seperti itu. Maka akhirnya dari sinilah masyarakat ini semakin tambah tak percaya lagi terhadap Al-Mu'tasim. Maka akhirnya yang kuat secara garis besar pada masa Al-Mu'tasim adalah militernya kuat. Jadi kalau Bapak ini melihat di dunia ini ada sebuah negara atau pemerintahan di mana militernya kuat, angkatan udaranya mewah, angkatan daratnya pun sekuat gajah, angkatan lautnya pun armadanya tak terhitung penuh lautan itu dengan warna-warna kapal-kapal perang misalnya, tapi ternyata kau lihat rakyatnya beli telur aja susah. Nah, ini kita mesti bisa menyampaikan dengan kejadian yang terjadi pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah itu. Tentaranya kuat, militernya terpandang di dunia. Kalau dipotret itu dialah jago perang yang ada seantero dunia ini. Tapi ternyata rakyat yang ada di dalam sana, masyarakat-masyarakat kecilnya yang ada di kota-kota kecil, perkampungan, pedesaan, ternyata beli sebutir telur aja susahnya minta ampun. Maka ini pemerintahan ini, negara ini adalah tak jauh beda dengan pemerintahan yang dikendalikan oleh Khalifah Al-Mu'tasim pada waktu itu. Jadi kejadian sungguhnya yang terjadi di zaman sekarang itu sudah pernah terjadi di zaman dulu. Kita tinggal menyamakan saja, hanya saja bentuknya yang sedikit berbeda itu. Akhirnya berjalanlah waktu itu, Al-Mu'tasim berkuasa selama 9 tahun. Tepatnya pada tahun 227 Hijriah, Al-Mu'tasim ini sakit. Sakitnya ringan, hanya karena cairan yang ada di dalam tubuhnya semuanya bengkak. Kakinya bengkak besar, perutnya bengkak besar, tangannya besar kayak robot begitu.
padahal dia adalah seorang khalifah, didatangkan tabib dari berbagai macam daerah, ternyata tak bisa menyembuhkannya hanya cairan saja dalam tubuh. Orang sekuat Khalifah Al-Mu'tasim Billah yang ditakuti oleh Romawi Timur itu, orang kalau mendengar namanya saja gentar, takut dia dikirimkan pasukan perang yang bisa menghancurkan, meluluh lantakkan kuat-kuat tentaranya itu. Ternyata hanya tumbang dengan penyakit, hanya sebatas cairan yang ada dalam tubuhnya saja yang tidak normal. Bengkak semua tubuhnya itu, cairannya enggak normal dalam tubuhnya. Orang-orang mengatakan itu penyakit namanya edema. Maka hanya sebatas cairan dalam tubuh orang sehebat Al-Mu'tasim, beliau wafat di usia 48 tahun, masih muda. Kalau saya ini 47, tambah 1 tahun, ini 48 meninggal dunia, wafat Khalifah Al-Mu'tasim itu. Jadi inilah orang tak perlu bangga-bangga dengan kekuatan yang dimilikinya. Sehebat apapun dia itu manusia, tapi ternyata dia akan kalah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu hanya memberikan cairan saja sudah cukup. Dia lalu kemudian wafat pada tahun 227 Hijriah di usia 48 tahun, lalu kemudian digantikan oleh adiknya atas persetujuan Mamluk. Persetujuannya Mamluk, para tentara-tentara yang dari budak itu sudah menguasai pemerintah. Dia mengangkat adiknya, anaknya yang bernama Al-Wasik menjadi khalifah menggantikannya. Begitulah kiranya pertemuan hari ini. Bapak Ibu semua sehat walafiat, jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Nikmat yang terbesar dalam hidup ini iman. Lalu putra-putrinya, ponakannya, saudaranya, anak-anaknya, cucunya, semuanya akan menjadi generasi yang soleh dan solehat. Amin. Lalu rezeki Bapak Ibu sampai tua pun, sampai kapanpun, masih ingat doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, jauhkanlah kami ini dari kekufuran dan kefakiran. Maka rezeki sampai kapanpun yang kita utamakan adalah keberkahannya. Sedikit atau banyak, kalau berkah pastilah akan berguna, bermanfaat untuk kita, membawa kita dalam kebaikan sampai akhir hayat. Amin, Allahumma amin. Ini dulu yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa hari ini adalah hari tasyrik. Di Al-Quran Allah ini menganjurkan supaya kita banyak-banyak berzikir kepadanya. Maka beramallah soleh. Tinggal 12 dan 13 besok, tinggal 2 hari, manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya. Akhirul kalam, ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma